Aksi unjuk rasa mahasiswa di Malang, Jawa Timur ricuh. Ricuhan bermula saat mahasiswa mendesak memasuki gedung DPRD. Berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Pengesahan UU KPK dan rencana pengesahan Kami menantang kalau memang pihak kejati itu serius ingin membersihkan negara atau membangun dari korupsi. Katanya anti korupsi, tapi kok masih suka telat kelas, masih suka off cam waktu Zoom, alasannya sinyal jelek, padahal lagi nonton drakor. Sengaja lama-lamain ngerjain tugas, biar nggak disuruh ortu ngebantu pekerjaan rumah. Minta uang ke orang tua untuk beli kuota, bukannya untuk kuliah online malah buat tiktokan. Masa sih mau kayak gitu terus? Padahal udah banyak loh teman-teman kita mahasiswa yang sudah melakukan gerakan anti korupsi. Kalau teman-teman kita udah bergerak, kita kapan? Yuk kita simak melalui video berikut. Latar belakang kelompok kami membahas peran mahasiswa dalam memberantas korupsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, masih maraknya kasus korupsi di lingkungan pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat tentang korupsi. Dan yang ketiga, mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan harus sedini mungkin menjauhkan diri dari korupsi sekecil apapun. Selanjutnya, gambaran umum, apa sih pengertian korupsi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata korupsi merupakan kata benda yang berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, kata mengkorupsi merupakan kata kerja yang berarti menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Secara harfiah, kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Dasar hukum yang kelompok kami gunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi dan memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat diharapkan dapat ikut berperan aktif. Dalam gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan sebagai motor penggerak. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 4 kategori, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal atau nasional. Yang pertama, dari lingkungan keluarga, sikap-sikap anti korupsi dapat kita mulai dari perilaku sesehari bersama anggota keluarga. Misalnya, yang pertama, apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayah atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalu lintas dipatuhi? Misalnya, tidak memarkir atau menghentikan kendaraan di tempat di mana terdapat tanda dilarang parkir atau berhenti. Yang kedua, apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan seperti film, software, tas, sepatu, dan sebagainya? Mahasiswa dalam berbagai aktivitasnya di kampus dapat menerapkan karakter anti korupsi dalam kegiatan perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari di luar jam perkuliahan seperti contoh-contoh berikut ini. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, upaya anti korupsi dapat kita lakukan dengan mengamati lingkungan sekitar. Sebagai contoh, yang pertama, apakah kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya, pembuatan KTP, SIM, laporan kehilangan, dan pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan dokumen tersebut? Apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan? Yang kedua, apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan?
Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Oke, itu tadi penjelasan mengenai peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Jadi kita sebagai mahasiswa harus melawan korupsi dan tidak membenarkan perilaku koruptif sekecil apapun. Ayo lawan korupsi untuk Indonesia yang lebih baik. See you later guys.